Apa ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan KTKSD? Apa ada yang tahu KTKSD? Baiklah, KTKSD itu merupakan pengajaran iman, baik itu untuk dari anak usia dini hingga orang dewasa dan lansia. Nah, baik, sebelum kita memulai KTKSD kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menyusul berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Allah Bapa yang berkata di dalam surga. Puji dan syukur kami akan kehadiratmu atas segala rahmat kebaikan yang boleh Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam kiranya Engkau memberikan Kristusmu ke dalam diri kami agar apa yang kami lakukan dapat berguna bagi kami semua. Doa dan harapan ini kami haturkan kehadiratmu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan katekesi kita hari ini, kita akan awali dengan lagu Tuhan. Nah, Koma yang tahu lagu Kasih Yesus? Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dimana iman kita dewasa ini, iman kita akan Tuhan Yesus Kristus itu tetap teguh, utuh. Nah, Bapak ada yang tahu iman yang dewasa itu utuh dan mendalam seperti apa? Nah, iman yang dewasa itu berarti iman kita akan Tuhan Yesus Kristus itu tetap kokoh, kuat dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka. Nah, iman kita itu tidak tergoyahkan, tetap tertuju pada Yesus dan terjadi pada Allah. Nah, mungkin secara umur kita tahu bahwa Koma semuanya memiliki pengalaman yang sangat banyak dan sangat berharga. Namun, untuk iman kita perlu dukungan dan dorongan antara satu sama lain. Nah, Koma ada yang tahu kenapa kita butuh dukungan dan dorongan dari orang lain? Iman kita butuh bantuan, dukungan dan juga dorongan dari orang lain itu supaya kita itu saling mengingatkan satu sama lain akan iman kita. Nah, kan terkadang kita juga iman kita terkadang lelah, terkadang tergoyahkan. Nah, dengan saling mengingatkan satu sama lain, kita dapat mendorong satu sama lain untuk iman kita. Nah, yang kedua, butuhnya dukungan dan dorongan dari orang lain, yaitu kita dapat berbagi pengalaman antara satu sama lain. Nah, dengan mendengar cerita-cerita pengalaman-pengalaman kepada Allah dan rumah saya, nah kita dapat tahu bagaimana Oma menghadapi tantangan iman yang mungkin dilewati oleh Oma semuanya. Nah, dengan mendengar iman kita, nah dengan demikian Oma dapat menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama bagi kita anak muda, di mana Oma ini dapat menginspirasi kita dengan pengalaman-pengalaman iman pada Oma semuanya. Nah, sehingga dengan dukungan dan bantuan dari orang lain tentang iman kita dapat memperkuat hubungan persaudaraan kita juga. Nah, saya punya selain itu, Oma dapat namun untuk melakukan
kegiatan atau kebaikan di luar, mungkin Opa Uma tidak bisa karena keterbatasan tempat ataupun apa. Namun kita juga bisa melakukan di sini, yaitu baik di sini apakah Opa Uma ada yang ingin sharing atau berbagi pengalaman iman? Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman iman di mana suatu ketika pada saat saya pergi ke kampung kerabat saya, di mana posisinya saya sedang berduka, kerabat saya yang meninggal dunia. Saya dan bapak saya pergi ke kampung tersebut. 3 hari saya di kampung kerabat saya pun pulang ke rumah karena saya kan ke sekolah. Di saat perjalanan pulang itu, saya dan bapak saya uang yang dipegang bapak itu hanya 20.000. Ketika kami sedang di tengah perjalanan, motor kami macet dan itu banyak sekali orang yang berlalu lalang. Namun tidak ada orang yang membantu kami. Ketika kami mendorong motor, ada seorang bapak-bapak yang ikut membantu kami, dimana rasa yakin, percaya saya dan bapak saya ini yakin bahwa Allah akan mengirimkan orang baik kepada kami. Dan puji Tuhannya, orang tersebut tidak meminta ataupun meminta uang sepeser pun dari kami. Dia ikhlas membantu kami. Dan itu pun dalam keadaan uang bapak saya tidak ada, hanya 20.000. Dari pengalaman saya tak pernah takut apapun hal yang terjadi di dalam hidup saya. Saya yakin Tuhan bekerja di dalam diri saya. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan selalu ada. Mungkin Opa Uma ada yang mau sharing? Kalau bisa kita lawan ya, kalau bisa. Tapi kehendak Tuhan, apa yang kita ikuti selama ini, kita mengenal Yesus untuk menahan diri kita untuk melakukan segala kesalahan yang kadang-kadang sangat menjengkelkan hati itu. Kalau kita mengalami rasanya kata-kata seseorang yang sangat menyakitkan hati kita, kalau kita pikir rasanya Tuhan itu adalah yang di dalam. Kalau enggak akan tabok mukanya di depan banyak orang, atau saya pengen pukul dia rasanya. Itu pribadi kita sesungguhnya sebenarnya. Tapi karena Yesus yang terus menjaga kita, terus mengendali pribadi dan pribadi kita semua satu persatu. Jadi datang kita kepada Yesus, datang kita kepada Tuhan dan berdoa, air mata yang keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau sayang agar aku bisa mengendalikan diri, tidak membuat sesuatu terjadi yang tidak aku harapkan. Tapi Tuhan sudah melakukan segalanya. Dia itu luar biasa. Kalau kita lihat Dia akan melakukan sesuatu yang kita tidak kuat. Ya, kita pribadi di sini dikasih anak-anak. Maksudnya tuh kadang-kala tidak cukup. Tapi Tuhan tuh indah tahu. Ikutkan. Di saat kita hampir habis kekhawatiran di hati ini ada Tuhan malam 2 minggu kok ini tinggal sekian, apa masih cukup aku pakai sampai akhir hidup? Luar biasa. Ada makanan kita dicukupkan segalanya, kita gak usah beli-beli. Makanya saya tuh rasanya itulah hasil kita kalau dekat kepada-Nya akan membantu dan menolong apapun masalahnya.